masyarakat harus memegang, harus memiliki dokumen Adminduk. Kenapa? Karena itu sangat dibutuhkan sekali bagi warga Kabupaten Lumajang untuk kepentingan-kepentingan yang bersangkutan. Contoh aja yang tadi disampaikan, bahwa kalau dia sudah pindah atau tempat tinggalnya berbeda, tapi dia sudah memiliki dokumen yang lama, itu pun nanti akan kita ganti yang baru sesuai dengan tempat tinggal yang ada. Jadi bagi Ibu Sutia jangan merasa khawatir, Disduk Capil tetap akan memberikan dokumen yang Anda tempati di mana Anda berada, seperti itu. Kalau toh Anda nanti berbeda dengan RT RW, nanti dokumen itu akan kita ganti, dan KIA-nya kita ganti, KTP juga kita ganti, KK-nya juga kita ganti, dan itu pun semuanya gratis tanpa ada biaya. Tinggal Bu Sutia nanti akan bisa melaporkan ke Disduk Capil atau ke kecamatan, nanti atau lihat WA juga bisa, online juga bisa. Kita tetap akan melayani seperti itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Sutia. Ini seorang pendidik PAUD dan TK begitu ya. Atau ada tambahan dulu dari Bapak Zainal? Enggak, ini untuk Bu Sutia. Jadi waktu terjadi bencana tsunami itu kita sudah menyetak semua Adminduknya, Pak. Jadi pada hari itu, mungkin hari kelima, mulai tanggal 4 itu kita cetak 3.600 KK. Waktu itu sudah. Jadi kita ambil di katanya Mbak Luhi tadi dari database. Jadi semua penduduk dari Desa Sumberwulu sama yang satunya Supit Urang. Itu kita cetakkan semua, Pak. Beliaunya belum mengajukan, kita sudah nyetak. Ya itu katanya juga dengan relokasi, bahwa dia menunjukkan penduduk situ gitu loh, Pak. Jadi mungkin bagi masyarakat yang belum punya KK untuk segera, karena terkait mungkin relokasi hunian yang baru itu loh, Pak. Jadi nanti mohon untuk segera mendaftarkan diri, kita buatkan KK-nya yang hilang. Mungkin yang belum menerima lah. Ya mungkin yang belum perekaman, nggak usah ke kantor, Pak. Nanti dari pihak RCP langsung akan datang ke sana. Bagi orang-orang yang tua ya, mungkin anak-anak yang belum punya KTP, itu nanti bisa melapor ke kita. Kita nanti datang ke lokasi pengungsian. Nah, itu ada tim sendiri, tim reaksi cepat itu, Pak. Nah, saya kira itu tambahnya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bu Lutfi yang pernah di lapangan ada tambahan? Belum? Oke, terima kasih. Dan ini dari Sa'dullah gitu ya. Mudah-mudahan tidak salah saya bacanya, yang ada di Mboreng. Assalamualaikum Pak Haryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengungsi memang semuanya tidak ada di bawah tenda, Pak. Kemarin ada juga yang langsung di rumah saudara, seperti yang di rumah ini juga ada saudara kami sampai hari ini belum memiliki legalitas. Apakah kami karena dekat ke Dispenduk cukup ke Dispenduk, atau kami bisa mengantarkan ke Desa Mboreng? Bisa apa tidak katanya. Ini pertanyaannya, karena memang saya mendengar ada layanan Adminduk di desa. Hanya yang menjadi pikiran saya katanya, apa boleh misalnya Mbak Yu saya ini langsung pindah di Mboreng, atau masih harus mendapatkan EKTP di wilayah Sumberwulu? Monggo, ini mungkin bisa dijelaskan. Berarti beliau ini mohon petunjuk apakah bisa mengurus di desa. Kalau misal mau pindah ke Mboreng, harus membuat KTP dulu di Sumberwulu, baru bisa nanti mendapatkan surat pindah. Seperti apa? Monggo Pak Amir, nggih silakan. Pak Zainal dulu. Baiklah Bapak Sabdullah ya, yang dari Mboreng. Jadi Sabdullah, Bapak bisa langsung, karena dekat nih ya, dari Mboreng ke Dispenduk, bisa langsung ke Dispenduk. Nah itu bisa langsung dipindahkan di kantor ya, Pak ya, untuk kependudukannya. Tidak perlu ke lokasinya desanya dia, tidak perlu, cukup di kantor aja, bisa mau pindah ke Mboreng bisa langsung, itu aja. Jadi istilahnya di Dispenduk melayani dengan mudah, cepat gitu loh, betul. Membahagiakan orang, jadi tidak usah ruwet gitu. Semuanya bisa kan gitu, Pak? Semuanya bisa, jadi cukup datang ke kantor aja, tidak usah ruwet ke lokasi bencana, cukup ke kantor bisa dilayani langsung. Itu Mas Sa'dullah, silakan jenengan, karena dekat rumahnya di Mboreng, langsung saja jenengan bisa komunikasi ke Dispenduk Capil Lumajang. Nanti bisa menyampaikan bahwa mengantar ini korban erupsi Gunung Semeru, mau konsultasi, ngaten nggih. Datang sendiri kalau memang Pak Sa'dullah hanya sekedar mengantar, bukan calo gitu ya. Karena sekarang ini waduh, Dispenduk kemarin mendapatkan penghargaan luar biasa rupanya. Pak Bupati menerima penghargaan kalau di sana sudah layanannya luar biasa.
kemudian tidak ada yang namanya calo karena sudah gratis itu. Jadi silakan Pak Sadullah, ini semuanya pasti ada solusinya. Jadi kalau jenengan ribet sih daftar di sana, foto di sana, dicetak di sana, non sewu bahasanya ngetek-ngetek kertas gitu ya. Jadi langsung saja komunikasi terlebih dahulu kalau memang dikehendaki surat pindah. Kemudian ini dari 08 1336 423 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi ke Dispenduk Capil Lumajang. Kami warga Pasirian Pak Haryanto memang agak jauh dan terdampak. Dan kemarin dari apa ini? Oh, identitas KTP itu sudah susah dibaca. Apakah bisa ikut rombongan melakukan proses itu di Sumberwuluh atau di Kecamatan Candipuro? Terima kasih, hanya itu Pak gitu. Seperti apa tidak menyebutkan nama Ibu? Nggih, monggo silakan untuk Bu Nurul nggih. Monggo ini kepada Bapak yang tanpa nama nggih, ya, tanpa Bapak, nama yang 081336 terkait KTP-nya yang sudah tidak terbaca. Iya. Iya, KTP-nya tidak terbaca. Tidak terbaca. Jadi kita akan kesulitan, ini NIK-nya berapa, fotonya yang bagaimana, Nah, ini bisa. Jadi KTP yang sudah mengalami kerusakan karena memang sudah bertahun-tahun sudah pertama kita pakai, sering keluar, mungkin fotonya kena goresan-goresan apa, terus NIK-nya tidak terbaca, itu bisa kami ganti dengan yang baru. Asalkan KTP yang asli, KTP lama yang asli itu dibawa. Jadi sebagai bukti kalau KTP itu benar-benar tidak bisa terbaca lagi, sehingga menyulitkan yang punya KTP tersebut. Soalnya kita kalau segala urusan transaksi kan biasanya mesti dilihatnya NIK, dilihat KTP-nya. Kalau KTP-nya sudah tidak bisa terbaca kan memang lumayan menyulitkan ya. Jadi monggo kalau memang itu sudah tidak terbaca, kalau Bapak lokasi di Pasirian, Bapak aslinya dari kalau Candipuro mungkin bisa langsung ke Candipuro atau mungkin bisa dilihat langsung ke Pasirian juga, di Kecamatan Pasirian. Bisa dibawa KTP-nya, bisa diterangkan bahwa ini sudah tidak bisa terbaca. Minta tolong untuk digantikan dengan yang baru. Itu kan akan kami layani. Kalau memang benar-benar itu sudah tidak bisa terbaca. Betul. Kalau itu masih bisa terbaca, mohon maaf kami mendahulukan yang lebih membutuhkan. Siap, terima kasih Bu Nurul. Jadi bagi panjenengan yang tadi memang benar-benar tidak bisa terbaca atau lupa setrika gitu aja gitu atau disaku atau seringnya fotokopi karena sering ambil ban misalnya. Jadi seperti itu, silahkan nanti langsung komunikasi bisa ke kecamatan, tapi bukti fisik yang ada tetap dibaca. Karena nanti di bawah maksud saya. Kemudian karena ada aturan sendiri ketika KTP hilang dan KTP yang tidak dibacakan begitu Bu ya. Mungkin ada aturan laporan kehilangan. Kemudian ini dari Pagi Semeru, saya Rizky mau tanya, revisi KK dan KTP bisa cuma di kantor kecamatan saja dan ada biayanya enggak? Sebab dengar-dengar kalau titip ke kecamatan dikenakan biaya kalau mau cepet. Nah, seperti apa? Ini ada yang nelpon ke HP saya juga. Mohon informasi ini dari Mas Rizky. Pagi Semeru, saya Rizky mau tanya, revisi KK dan KTP bisa cuma di kantor kecamatan saja dan ada biayanya enggak? Sebab dengar-dengar kalau titip ke kecamatan dikenakan biaya kalau mau cepat. Monggo silakan. Ini kembali ke Bu Nurul lagi. Terima kasih. Lanjut ya. Untuk Mas Rizky, revisi KK atau KTP. Sebetulnya untuk revisi KK atau KTP bisa dilakukan di kecamatan. Monggo, kalau Mas Rizky mau revisi KK atau KTP bisa langsung tindak sendiri, datang sendiri ke kecamatan. Kami sudah wanti-wanti dari dulu. Datanglah sendiri, uruslah sendiri admintuk Anda. Jangan lewat calo, jangan dititip-titipkan. Kalau dititip-titipkan ya sebetulnya memang tidak ada. Kami sudah dari awal kita sudah warning, kita tidak ada biaya sepeser pun, tidak ada biaya apapun. Jadi kita sudah 0 rupiah untuk seluruh layanan adminduk yang kami berikan. Jadi kalau masih ada orang yang minta
katakanlah untuk pengurusan biar lebih cepat. Non sewu kami tegaskan sekali lagi, kami tetap akan melayani dengan cepat dan tepat sesuai aturan tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi kalau panjenengan nanti titip ini biar lebih cepat, bayar sekian, bayar sekian. Kalau panjenengan seperti itu, Anda bisa langsung ngurus sendiri saja, lebih baik. Jadi kalau ada kekeliruan cetak nama, kekeliruan tanggal lahir, kekeliruan apa, kalau panjenengan sendiri yang mengurus, itu bisa langsung dibetulkan. Dan tanpa biaya, itu yang utama. Kita adalah tanpa biaya, gratis. Siap, terima kasih. Nah, ini dari beliaunya sudah memberikan jawaban, Mas Rizky ya. Sudah sekarang ini terbebas dari calo kalau urusan dispenduk ini. Apalagi di kecamatan tidak ada, bahkan kalau nanti sampai ketahuan 75 juta Pak gitu ya. Ini mahal gitu, hukumannya juga lumayan. Ini juga banyak yang menyapa di akun Facebook, ada Indana Zulfa, kemudian Pak Saiful Segiri, kemudian Bilgis Naila, dan beberapa teman-teman yang lain yang menyapa. Saya ucapkan selamat pagi, sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan, ini yang terpenting. Dan saya mungkin kalau suaranya agak sedikit terpendam seperti di dalam air, memang kami menggunakan masker cukup tebal gitu Pak ya. Dan ini semuanya sudah diinformasikan, tetapi ini masih ada dari Bapak Slamet yang ada di Tumpeng. Wah, Pak Slamet Tumpeng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinerja Dispenduk sudah handal Pak Hari katanya. Kemudian terkait dengan layanan ini, Bapak tidak hanya bisa datang di wilayah Sumberwuluh Pak, karena di Penanggal untuk masyarakat Bonseket ini juga masih banyak yang ada di rumah-rumah keluarganya, yang ada di Klopo Sawit, ada di mana, ini belum dengar informasi ini. Apakah tidak seyogianya Bapak woro-woro nganggu mobil maksudnya ya, bagi pengungsi yang belum memiliki adminduk untuk kumpul di titik mana dan sebagainya. Matur nuwun, kasihan bagi mereka. Apa ini? Kalau nanti sebagai salah satu syarat untuk memiliki huntara adalah KTP katanya. Seperti apa ini Pak? Apakah sudah dilakukan woro-woro keliling gitu, oleh Pak Amir? Silakan, kan pengungsi masih ada di katanya ini di Klopo Sawit, di mana ini belum mendengar terkait dengan apa yang dilakukan kemarin oleh Ibu Lutfi di sana ya. Nah, ini monggo silakan Pak Amir. Ya, terima kasih yang diusulkan oleh Pak Slamet di Desa Tumpeng ini. Nah, kami punya tim RCP Pak. RCP itu pelayanan cepat. Dan pelayanan itu mendatangi ke lokasi, langsung dilayani di sana, di tempat orang itu dimanapun dia ada, dilayani di situ. Dan UTG pun dilayani sekalian, seperti itu. Jadi Pak Slamet tidak usah khawatir, karena kemarin dari tim RCP itu sudah melayani di Desa Tumpeng. Sampai sore Pak itu. Sampai sore melayani masyarakat di Desa Tumpeng, semua. Bagi masyarakat baik itu kena bencana erupsi Gunung Semeru, baik itu masyarakat yang tidak memiliki dokumen, baik itu masyarakat yang tidak bisa untuk melaksanakan perekaman, untuk EKTP-nya itu juga dilakukan oleh tim RCP kita. Seperti itu. Jadi Pak Slamet bisa melaporkan, mengusulkan atau melaporkan ke desa. Nanti desa memberikan surat kepada kita di Dispenduk Capil, nanti kita siap akan datang ke lokasi jenengan minta. Seperti itu. Jadi Dispenduk itu sekarang itu sudah menyapa masyarakat dan melayani sebaik-baiknya dengan masyarakat, seperti itu. Betul. Jadi Dispenduk Capil bagi warga Kabupaten Lumajang jangan sampai mempunyai jenengan tidak memiliki dokumen, pasti punya dokumen. Karena sekarang pengurusan dokumen tidak seperti tahun-tahun yang lalu, sekarang sangat mudah sekali untuk mengurus dokumen. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Sabdullah ya, yang pindah itu yang penting dia itu ada dokumen tempat tinggal yang mau ditumpangi. RT mana, RW berapa, karena ini nanti akan perubahan seperti itu. Perubahan dari Desa Penanggal, Candipuro, perubahan menjadi ke Boreng seperti itu. Jadi harus lengkap datanya tersebut seperti itu. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang tidak perlu resah dan tidak perlu bingung, jenengan tetap akan memiliki dokumen Adminduk. Itu yang kita
bantu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu masyarakat dan menyapa masyarakat supaya masyarakat bisa memiliki dokumen Adminduk seperti ini, Pak Ari. Oke, siap. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari Bapak Zainal? Ini untuk Bapak Slamet ya. Jadi Iya. dari tim RCP reaksi cepat kependudukan itu sudah ada di lokasi itu mungkin mulai awal ada bencana sampai sekarang itu sana masih di sana ya, Pak, ya. Jadi iya bolak-balik di sana terus. Nggih, Jadi nggih, terus nggih. Pak. Jadi waktu hari H kita itu bagi 3.600 KK. Itu dari tim Dispenduk Capil Pusat Jakarta juga ikut hadir Iya. untuk membantu Pak dari database yang ada dari penduduk Supit Urang sama Sumberwulu itu Iya. tercetak semua hari itu. Bahkan kita bagi di Kecamatan Pronojiwo juga dan Candipuro waktu itu. Nah kebetulan memang yang di Penanggal itu kan dari Curakoboan ya. Itu sebetulnya penduduk Supit Urang, tapi nguncinya kan di Tinggi. di Penanggal. Nah, itu akhirnya kita bawa ke sana, kita layani di sana. Sampai sekarang pun dari tim kita tuh masih ada di itu Pak, di posko di lapangan itu Iya. masih di situ. Di lokasi Mungkin, pengungsian, di ya. lokasi. Mungkin Bapak yang masih membutuhkan perekaman atau data yang lain langsung kita proses hari itu bisa langsung jadi Pak. Oke. Oke. Saya kira itu. Terima kasih. Ini Pak Slamet sudah dapat informasi yang luar biasa. Jadi layanan Adminduk ini itu tadi sudah disampaikan di Dispenduk Capil cepat gitu Pak ya. Nggih, terus bisa yang terakhir nama nih Pak? Mantap. Lah ini perlu. Jadi bahagia yang diutamakan karena membahagiakan masyarakat untuk bisa menerima apapun. Ini adalah catatannya di Adminduk. Nggih, mau nikah, mau seneng-seneng ya butuh itu Pak ya. Nggih, saya masih ingat dengan kalimat jenengan dulu itu loh Pak. Buah cinta, kadang sebagainya itu ketika kita bahas ikatan cinta, kita ketika membahas masalah surat nikah waktu itu. Ini dari Mas Ibrahim yang ada di Randuagung Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang pindahan dari Jember Pak Har katanya gitu. Saya warga Randuagung. Kapan hari ada keluarga kami yang meninggal dunia, kemudian katanya mendapatkan informasi santunan dari dinas sosial. Apakah surat kematiannya ini surat kematian desa atau surat kematian Dispenduk yang punya legalitas sah? Ini kemarin mau nitip Pak Mudin, tapi katanya suruh ngurus dulu kematian seperti apa. Mohon informasi dari Ibrahim Randuagung. Monggo Pak Amir. Terima kasih. Sebenarnya ini wilayah dinas sosial. Oh Jadi kalau siap. bantuan itu dinas sosial. Iya. Nah, kita hanya bisa menerbitkan akte kematian selama masyarakat melaporkan kematiannya seperti itu. Oke. Kemungkinan besar yang diminta itu untuk santunan, karena ini merupakan santunan. Ini kaitannya dengan dinas sosial. Dinas sosial. Nggih. Ini hanya diminta bukti kematiannya dari desa, bukan akte kematiannya. Nah, itu nanti kalau bantuan sosial seperti itu bisa. Oh, atau siap. dia melampirkan akte kematian dari kantor catatan sipil. Oke. Seperti itu. Karena Pak Mudin itu langsung memberikan dokumennya itu hanya akte kematian yang dari desa itu. Setelah dari dapat santunan, baru dia mengurus akte kematiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Seperti itu. Nah, masyarakat mengurusnya. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin mau menambahi. Oke, silakan ditambahkan. Monggo. Iya. Begini Mas tadi? Mas Ibrahim. Memang Randuagung. akte kematian itu adalah sangat penting sekali karena setelah dia mengurus akte kematian kan dia dikeluarkan dari database ya Mbak ya. Iya. Jadi dianggap orang itu sudah tidak ada kan gitu Pak. Nanti kalau selama dia tidak ngurus dianggap masih hidup terus gitu. Iya, iya. Jadi mohon untuk diurus akte kematiannya itu. Untuk kelanjutan Adminduk di bawahnya untuk anak cucunya itu biar enak. Jadi biar harus diurus Pak akte kematian. Itu mudah sekali tuh membawa surat kematian dari desa langsung proses hari itu Pak. Oke. Satu hari jadi, tidak sampai 1 hari, Nggih. 1 jam mungkin ya. 1 jam. Kira-kira cepat Pak kalau diri bentuk cepat. Betul. Cepat-cepat bisa mantap. Nggih, lah. mantap. Oke. Terima kasih Mas Ibrahim. Jadi tidak ribet kalau nyenengan kemarin warga Jember, saat ini sudah menjadi warga Randuagung ngoten nggih. Jadi di Lumajang ini semuanya mudah. Bahkan jangan bilang murah, gratis. Ya. Tidak ada. Harus sendiri. Jadi tidak ada kalimat murah tapi gratis, ini yang sudah disampaikan oleh Dispenduk Capil Lumajang. Kemudian ini juga masih ada sama dari 085 233 4 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup gayeng mendengarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber.
yang tadi gitu disampaikan kaitannya dengan KIA, ini kami yang masih bingung Bapak, karena kalau yang di wilayah, ini ternyata orang Sari Kemuning, di wilayah Sari Kemuning belum ada program di setiap sekolah untuk yang namanya KIA. Lah ini seperti apa? Apakah nanti kami juga bisa mengusulkan lewat lembaga pendidikan atau ngurus orang per orang? Kalau ngurus orang per orang seperti apa, kalau memang lewat lembaga seperti apa? Matur nuwun dari warga Sari Kemuning ternyata Pak. Waduh, ini merata enggak apa-apa Pak ya? Ada sedikit yang di luar tema, tapi kan ingin tahu masyarakat Anda. Ini Sari Kemuning itu wilayah Senduro ya? Senduro ya? Nggih. Nggih, terima kasih yang berada di desa Sari Kemuning. Bahwa kita sudah mempunyai layanan terpadu atau layanan kita kerjasama dengan Posyandu. Kita sudah ada kerjasama dengan seperti itu. Bagi warga yang belum memiliki KIA atau dokumen KK, KTP, itu bisa nanti ke Posyandu. Nanti Posyandu bisa melaporkan ke Disbenduk Capil. Karena kita sudah menjalani seperti itu. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan yang ada di Padang, Kecamatan Padang. Nah, semua warga, anak-anak yang ada di Kecamatan Padang itu sudah memiliki dokumen KIA. Karena kita sudah punya layanan kerjasama dengan Posyandu. Iya, seperti itu. Jadi kita mendatangi, Posyandu mendata. Jadi Posyandunya mendata warganya, melaporkan bahwa ini belum punya data dokumen seperti ini. Nanti kita akan terbitkan dokumennya yang diminta oleh masyarakat. Jadi jenengan tidak usah khawatir. Bu yang ada di Sari Kemuning, nanti kita jenengan nanti ke Posyandu aja, karena kita sudah ada kerjasama dengan Posyandu. Nanti persyaratan apa yang mau diminta nanti jenengan lengkapi, nanti kita terbitkan dokumennya KIA-nya seperti itu. Oke, siap. Jadi kalau memang sekolah tidak melayani, tapi dari Posyandu sudah ada kerjasama gitu Pak ya. Nggih. Ada tambahan? Pak Hari mau menambahkan Monggo Bu Nurul. Ini terkait seperti yang disampaikan Pak Amir terkait layanan di Posyandu. Kami jadi ingat kami punya inovasi yang namanya Gadis Ayu. Mungkin kami punya itu nggih. Iya, kami punya inovasi namanya Gadis Ayu, yaitu gerakan sadar Adminduk di Posyandu. Nah, monggo ini bisa dimanfaatkan. Jadi kader-kader Posyandu itu sudah tanggap, mereka sudah tahu. Jadi kalau memang membutuhkan KIA, mungkin mereka bisa disampaikan. Jadi mereka sudah tahu syarat-syaratnya apa saja. Atau kalau tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Amir bahwa kalau memang mereka sudah punya sekolah, sudah di PAUD, sudah di TK, monggo kalau lembaganya mau mengkoordinir juga itu lebih baik. Kalau mau mengurus sendiri juga bisa, mungkin bisa melalui layanan online juga Pak. Iya. Jadi untuk layanan online untuk KIA itu sama dengan layanan online yang untuk kartu keluarga sama KTP. Jadi nomor WA-nya adalah 081 252 023 775. Jadi saya ulangi. Kalau memang mau mengurus sendiri melalui layanan online terkait dengan KIA, kartu identitas anak, itu nomor layanannya adalah sama dengan nomor layanan kartu keluarga dan KTP. Monggo silakan menghubungi nomor WA 081 252 023 775. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih informasinya dari narasumber Bu Nurul tadi sudah menjelaskan. Jadi itu tadi kembali semuanya jenengan lakukan, maka syarat masyarakat sekarang adalah aktif untuk komunikasi Bapak ya. Kalau diem di rumah kemudian sambat ya ndak sing kayak gitu ya. Utamanya informasi maksud saya. Jadi silakan jenengan bisa tadi sudah mendapatkan nomor WA untuk bisa jenengan lakukan sebagai fasilitas untuk KIA, KTP juga mungkin yang lain ini di 081252 023775. Nggih, matur nuwun. Ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi pendengar yang saat ini sedang menyimak, dan di sini juga di akun Facebook ada Lana nggih sedang menonton juga. Cak Sugeri nggih, matur nuwun, semuanya aktif di sini. Dan ini
Pak, karena kita masih memiliki waktu, sebenarnya jam 9 sudah tuntas, tapi tadi sedikit ada keterlambatan sebelum closing. Ini kan masyarakat juga ingin mendapatkan informasi selain terkait dengan pelayanan Adminduk bagi korban begitu ya, yang ini erupsi Gunung Semeru, ini mungkin mendapatkan informasi yang lain kaitannya dengan layanan akte kematian terkait dengan yang ada juga di pengungsi erupsi Gunung Semeru. Ini seperti apa? Kita juga butuh informasinya. Silahkan ini Pak Amir atau siapa yang menyampaikan terlebih dahulu? Monggo. Nggih. Baiklah Pak ya. Nggih. Jadi untuk urusan masalah akte kematian, kami itu begitu, karena ada tim dari baik dari rumah sakit maupun Badan Penanggulangan Bencana, begitu meninggal kita langsung kita cetakkan akte kematian Pak. Jadi mereka tidak perlu ngurus ke desa kemana, begitu ada data kita langsung cetak Pak, semuanya sudah selesai semua untuk yang meninggal, insya Allah sudah kita bikinkan akte kematian, sudah kita antarkan langsung ke di tempatnya Pak. Langsung itu prosesnya kematian. Insya Allah sudah, mungkin terkait dengan bantuan, insya Allah mereka sudah dapat bantuan karena begitu meninggal langsung kita cetak. Karena berdasarkan database mungkin dari desa juga tahu Pak kalau warganya ada yang meninggal. Jadi tanpa surat keterangan yang lain langsung kita cetak, hari itu sudah selesai semua. Siap, nggih. Terima kasih dari Bapak Zainal. Mungkin ditambahkan juga dari Ibu atau Pak Amir, monggo Pak Amir. Kami akan menambahkan tadi yang sedikit ya, mungkin ini perlu bisa dipahami kepada Ibu guru yang di Sari Kemuning tadi, masalah KIA. KIA itu syaratnya itu akte kelahiran sama fotokopi KK. Jadi fotokopi akte kelahiran sama fotokopi KK. Bagi yang usianya 0 sampai 5 tahun itu tanpa foto. Tanpa foto. Yang bagi usianya 5 tahun ke atas sampai umur 17 itu nanti pakai foto. Nah, ini perlu kita sampaikan biar nanti enak pengurusannya. Dan Ibu guru itu sudah bisa mengurus, bisa untuk mengumpulkan data tersendiri karena Dismenduk Capil sudah mempunyai ikatan kerjasama dengan Dispendik, Dinas Pendidikan. Jadi Dismenduk itu sudah mempunyai kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi bisa untuk mengumpulkan dokumennya bagi putra-putrinya atau bagi anak-anak PAUD yang tidak memiliki KIA, nanti bisa dokumennya dikumpulkan, nanti kita serahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, nanti akan dicetakkan KIA-nya seperti itu. Untuk terkaitnya dengan akte kematian yang kena erupsi banjir, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Zainal bahwa Dismenduk Capil siap membantu untuk menerbitkan dokumennya bagi masyarakat yang kena bencana yang langsung meninggal seperti itu. Jadi Dismenduk itu siap menyiapkan dokumennya, menerbitkan dokumennya bagi yang warga yang kena erupsi meninggal seperti itu. Dan biasanya itu ada pelaporan dari anaknya, dari warganya, dari tetangganya. Itu kita kadang-kadang sampai 5 hari, sampai 7 hari baru kita bisa menerbitkan karena laporan itu belum bisa dipastikan kalau tidak ada data yang dari tim-tim yang terkait seperti itu Pak Heri. Terima kasih Pak Amir. Mungkin sebelum ditambahkan oleh Ibu Nurul, ini ternyata ada terselip satu pertanyaan ya dari masyarakat juga. Yang pertama memberikan apresiasi terkait dengan kinerja yang sudah dilakukan, dan saya kepingin tahu Pak Hari, hanya menarik ini informasinya, sudah berapa Adminduk, misalnya KK, KTP yang sudah diterbitkan. Diketahui mboten Pak jumlahnya? Karena kemarin kalau membaca di media sosial gitu, pengungsi kan lebih dari 10.000. Seperti apa layanannya? Matur nuwun. Tidak menyebutkan nama juga ini. Silakan Ibu. Terima kasih. Dari Bapak siapa tadi Pak? Tidak menyebutkan tidak ada nama juga. Dari 08 77 sekian. Terima kasih Bapak atas apresiasinya, sudah memantau, sudah kinerja kami, mengapresiasi kinerja kami. Baik, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi terkait penerbitan dokumen Adminduk bagi pengungsi, sudah dari awal tadi sudah disampaikan bahwa kami begitu terjadi erupsi Semeru, kami sudah mendapat instruksi untuk menerbitkan seluruh dokumen Adminduk, terutama adalah KK-nya. Jadi kami sudah berinisiatif untuk kita terbitkan semua dulu KK-nya. Itu adalah sebagai data awal. Jadi
Alhamdulillah, kami dalam waktu 1 minggu, kami sudah menerbitkan, kami sudah mencetakkan seluruh KK, baik itu di Desa Sumberwuluh, Supeturang, maupun yang ada di wilayah Penanggal, mungkin yang terjadi dampak, yang terdampak. Jadi itu kami sudah kita cetakkan. Kami juga mendapat support, dukungan dari Dirjen Kependudukan di Kemendagri Pusat. Mereka ke sini selama 1 minggu membantu kami untuk menerbitkan dokumen Adminduk, terutama adalah KK-nya. Jadi itu yang sudah kami sampaikan. Jadi kami lakukan, dan itu semua sudah kami berikan, kita distribusikan kepada masyarakat melalui kecamatan-kecamatan yang terdampak itu. Jadi begitu yang sudah kami lakukan mulai dari awal kita terjadi bencana. Terima kasih dari Ibu Nurul yang sudah melengkapi jawaban luar biasa. Ini tugas yang luar biasa juga. Artinya inisiatif dan gagasan yang diberikan, karena ini adalah merupakan kebutuhan dasar, Bu ya. Bukan kebutuhan dasar, Bapak, ini dasar kebutuhan. Oh, dasar kebutuhan. Dasar kebutuhan. Nah, ini yang saya juga sering mengutip, yang sering lupa. Jadi Adminduk ini merupakan dasarnya, Bapak, kebutuhan, bukan kebutuhan dasar, katanya. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Kabupaten Lumajang dan seluruhnya pendengar saat ini yang sedang menyimak dengan narasumber kita. Mudah-mudahan dari apa yang diberikan layanan Adminduk bagi korban lah gitu ya, erupsi Semeru ini sudah bisa diterima, ternyata insya Allah sangat bermanfaat, karena saat itu insya Allah H-5-nya sudah memiliki kakak gitu, Bu ya. Wah, ini adalah sinergi pekerjaan yang luar biasa, yang mungkin orang lain berpikir masalah makan, katanya, tapi di sini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung memberikan sebuah lek jare wong Jawa biyen jimate, katanya. Jimate makan itu ternyata KK dan KTP. Jadi jimate itu nyilih duit, ya jimate KK dan KTP, katanya. Nah, ini sangat penting, maka sebagai kebutuhan dasar, bukan dasar kebutuhannya. Matur nuwun, ini yang harus kita lakukan. Jadi silakan, yang tadi ada menyampaikan terkait dengan nama yang tidak jelas, mungkin terlupakan atau terlalu lama, dompetnya kayak sini katanya, hingga tidak tadi silakan untuk bisa datang ke kecamatan mungkin atau komunikasi langsung ke Dispenduk Capil Lumajang. Karena waktu yang membatasi, monggo silakan. Bisa menambah sedikit terkait silakan. Monggo. Di sini non sewu untuk masyarakat Lumajang semuanya, di sini kami mau memberikan sedikit informasi terkait dengan sistem informasi administrasi kependudukan yang sekarang berlaku di Lumajang, yang saat ini kita sedang memperbaharui sistem administrasi kependudukan. Jadi perlu kami sampaikan, Lumajang adalah salah satu dari 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang mengawali untuk penggunaan pelayanan dengan SIAK terpusat. Jadi mulai hari ini di Bali sekarang dilakukan adalah rapat koordinasi nasional tanggal 8 sampai 9 di Bali. Di sini sedang dilakukan launching untuk pelaksanaan SIAK terpusat yang ada di Jawa Timur, di mana Kabupaten Lumajang adalah salah satu dari 9 kabupaten pertama yang melaksanakan SIAK terpusat. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat Lumajang, mungkin beberapa hari kemarin mulai Jumat atau sampai mungkin Minggu ini, kami mohon maaf apabila layanan kami sedikit terkendala. Karena kita sedang melakukan pembaharuan sistem dari yang dulunya kita adalah menggunakan SIAK terdistribusi, sekarang kami akan menggunakan SIAK terpusat. Jadi diharapkan dengan penggunaan SIAK terpusat ini, nanti pelayanan Adminduk di Kabupaten Lumajang akan menjadi lebih baik lagi, lebih cepat lagi untuk melayani masyarakat. Soalnya apa? Kalau kemarin kita menggunakan SIAK terdistribusi itu data server ada di masing-masing kabupaten. Sementara untuk sekarang SIAK terpusat datanya sudah ada menjadi satu di tingkat pusat. Jadi datanya menggunakan data nasional. Jadi semoga ini menjadi terobosan yang lebih cepat lagi, lebih memudahkan masyarakat untuk mereka berbahagia terkait dengan layanan Adminduk. Jadi salah satu contohnya adalah layanan bisa cepat dengan SIAK terpusat.
TTE yang Oke. awalnya tanda tangan elektronik di dokumen itu biasanya kita layani dalam waktu 5 menit. Mudah-mudahan dengan SIAK terpusat ini dalam beberapa detik itu sudah bisa Sudah. terlayani untuk TTE-nya. Seperti itu. Jadi kami mohon apabila nanti masyarakat Lumajang yang mengeluhkan, kok layanannya gini, hari Jumat kita nggak bisa memberikan layanan, kita hanya bisa menyerahkan berkas, tidak bisa terlayani. Mohon maaf, karena kami sedang melakukan perubahan. Kita perubahan dari SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan, teman-teman dari SKPD lain, mungkin teman-teman juga dari lembaga-lembaga lain yang memanfaatkan data, kami mohon maaf sebelumnya. Jadi setelah kami terintegrasi, kita bermigrasi kepada SIAK terpusat, untuk permohonan pemadanan data kami tidak bisa melayani, Oke. karena datanya sudah ada di pusat. Jadi mudah-mudahan data yang sudah dari pusat itu memang sudah data yang benar-benar sudah betul, Oke. sudah fix, tidak perlu ada masalah lagi. Jadi kami mohon maaf karena untuk pemadanan data kami tidak bisa melayani lagi. Seperti itu Pak Haryanto. Nggih, siap. Nggih, jadi nanti mohon masyarakat Lumajang juga bisa memahami Nggih. apabila seminggu ini ada masalah, karena kami masih seminggu ini kita masih dalam masa uji coba. Oke. Uji coba untuk SIAK terpusatnya. Nggih. Nggih. Tapi jadi itu yang perlu kami sampaikan. Karena kenapa kita harus migrasi ke SIAK terpusat? SIAK terpusat ini adalah awal karena dari Dirjen Kependudukan sudah mencanangkan bahwa kedepannya seluruh masyarakat Indonesia itu akan menggunakan single identifier. Iya. Jadi datanya nanti pakai data digital. Nggih. Diharapkan NIK itu menjadi data single identifier. Iya. Jadi single identifikasi tunggal bagi masyarakat itu adalah Iya. menggunakan NIK. Jadi kita mengawali dengan adanya SIAK terpusat ini. Demikian informasi yang kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima. Mohon maaf bila nanti dalam minggu ini ada ketidaknyamanan dalam layanan kami. Semoga masyarakat bisa menyadari. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih. Masyarakat Lumajang Nggih. semua. Terima kasih Bu Nurul Alfiah yang sudah menyampaikan informasi. Kalau minggu kemarin memang kita berbicara terkait dengan bagaimana KTP digital gitu ya. Nah ini insya Allah sudah nyambung. Dan ini permohonan maaf kalau memang ada sedikit layanan yang masih terhambat gitu, nggih. Jangan merasa terganggu karena ini perubahan untuk menjadikan jalan tol katanya gitu ya, yang lebih cepat itu pasti melalui sebuah proses kan katanya Ibu nggih. Matur nuwun Ibu Nurul Alfiah ya, fungsional, kemudian Bapak Jainal kasih kacer. Nah ini kacer ini suka disukai orang Pak. Kemudian Ibu Lutfi Amalia yang nggih masih ada giat begitu ya. Dan juga Bapak Amir Siswanto, matur nuwun, monggo silakan sebagai bentuk statement closingnya karena jenengan sudah melayani dan memberikan apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Silakan untuk bisa memberikan tip yang luar biasa untuk kita semuanya. Monggo dari Pak Zainal. Nggih, baiklah para pendengar, kami selaku ya yang membidangi perkawinan perceraian, saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat yang terutama yang non muslim Pak ya, Iya. untuk segera yang belum dicatat perkawinannya untuk segera dicatat perkawinannya ya. Nah ini saya minta untuk membuktikan cinta kalian. Nah, mesra banget ini Bu ya. Nggih. Saya minta bukti cinta kalian untuk segera dicatatkan. Ini kan Iya. gratis ya, mohon ini Nggih, saya bantu nggih. nanti bisa ke kantor ya, tanpa ada biaya sama sekali Pak untuk dicatat di kantor, yaitu untuk membuktikan cinta kalian dengan akte perkawinan. Karena akte perkawinan merupakan ikatan cinta. Iya. Merupakan awal dari adminduk ini Pak. Nggih, Karena nggih. adanya perkawinan turun-temurun. Nah, nanti ini akhirnya anu Pak, apa ada akte kelahiran lah, ini Nggih. merupakan buah cinta lah itu. Iya. Artinya orang-orang yang datang ke disitu merupakan orang-orang pengagum cinta Pak. Betul. Karena itu mohon untuk sesuai bidang saya untuk
saudara-saudara saya yang belum mencatatkan untuk segera mencatatkan ke kantor. Kasihan nanti anak-anaknya ya, sampai besar belum dicatat gitu kan, banyak seperti itu Pak. Itu himbauan saya, monggo. Ini mudah. Saya mohon untuk datang sendiri ke kantor, daftar sendiri tanpa ada, tidak usah pakai orang lain, datang sendiri aja. Ini supaya pendewasaan kemandirian masyarakat mengurus pemilu sendiri Pak. Jadi meskipun tidak ngerti apa-apa silakan monggo datang. Nanti kita carikan solusi di situ. Saya kira itu Pak Dasar. Siap, terima kasih Pak Jainal, dan silakan Bapak Amir juga memberikan tip yang sama pada pagi hari ini, kasih kelahiran gitu. Monggo Pak Amir. Terima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang yang tadi sudah disampaikan banyak asal usulan, yaitu masyarakat Kabupaten Lumajang sangat apresiasi semuanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pelayanannya yang sangat baik seperti itu. Jadi memang di Sunduk Capil itu menginginkan masyarakat itu semuanya memiliki dokumen, kita melayani dari di Sunduk Capil dengan sebaik-baiknya. Makanya semoga nanti akan tambah tahun ke depan kita akan lebih baik lagi untuk melayani kepada masyarakat, dan sangat mudah sekali untuk melayani administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Khususnya kalau saya dari akte kelahiran memang sudah tidak asing lagi. Mungkin dari warga Kabupaten Lumajang untuk pengurusan akte kelahiran memang itu tidak terlalu sulit dan sangat mudah sekali. Yang penting tadi sudah sampaikan harus hadir sendiri tanpa titipan kepada orang lain. Seperti itu yang perlu kita sampaikan. Terima kasih pada seluruh penduduk Kabupaten Lumajang, tetap semangat, di Sunduk Capil cepat bisa mantap. Oke. Itu. Terima kasih. Nggih, Bu Nurul ada tambahan, silakan sebagai closing juga, karena tadi jenengan menyampaikan yang terakhir ini juga sangat menarik begitu. Wah, ini jadi intipan nun sewu. Ya, karena 2024 banyak gawe. Terima kasih Pak Arianto. Nggih. Jadi kami mengucapkan terima kasih juga seperti Pak Zainal sama Pak Amir atas apresiasi masyarakat Lumajang semua terhadap layanan yang sudah kami berikan. Jadi kami merasa ya tersentuh juga dari masyarakat atas apresiasinya bahwa apa yang kami berikan bisa sangat diterima oleh masyarakat. Sekali lagi untuk kedepannya apabila masyarakat berkeinginan untuk mengurus layanan adminduknya, baik untuk dirinya sendiri, saudaranya, anak-anaknya, lebih baik monggo untuk diurus sendiri. Jangan mikir yang gimana-gimana, kita akan temukan solusinya, semuanya akan lebih baik kalau diurus sendiri. Soalnya yang jelas pengurusan di Dukcapil adalah gratis. Tanpa biaya. Tanpa biaya spesial pun. Saya harap masyarakat lebih memperhatikan itu, karena apa? Dokumen kependudukan bukan kebutuhan dasar. Dokumen kependudukan adalah dasar kebutuhan. Oke. Nambah sedikit Pak Haryanto. Siap. Ini mungkin adalah siaran terakhir buat Pak Amir, nggih. Jadi kami mungkin kedepannya akan sangat kehilangan dengan figur Bapak Amir karena beliau akan memasuki masa purna bakti pada 1 Maret 2022 ini. Jadi adalah ini siaran terakhir. Kami mengucapkan terima kasih Pak Amir sudah mensupport kami yang muda. Mudah-mudahan kedepannya tetap menjadi support bagi kita semua dan tetap membantu masyarakat dalam pengurusan layanan adminduk, tapi jangan jadi calo ya Pak ya. Terima kasih. Saya kira itu Pak Arianto, terima kasih. Matur nuwun Ibu Nurul Alfiah yang sudah menyampaikan. Sehat selalu Pak Amir nggih. Semangat nggih semuanya. Kita di pagi hari ini, dan masyarakat tadi sudah banyak memberikan respon ke kita. Matur nuwun Pak Zainal, Pak Amir, kemudian Ibu Lutfi yang tadi lebih dahulu pamit, kemudian Ibu Nurul, matur nuwun. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita perbincangkan pagi hari ini, karena tadi masyarakat sudah sangat memahami dari apa yang diharapkan. Saya Haryanto yang bertugas bersama teman-teman kru di sini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Semeru sekarang dan selamanya. Radio adalah